Perkenalkan, nama saya Ibu Kayu Fitriana. Kami dari SMA Negeri 2, kelas 11 MIPA 5. Di sini saya membawa teman-teman saya. Mulai dari sini, saya Happy, saya Nada, saya Ayu. Tujuan kami ke sini dapat tugas dari tugas prakarya, yaitu mengenai hasil laporan pengamatan tentang budidaya ikan konsumsi. Kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa saya berbicara? Terima kasih atas kehadirannya adik-adik sekalian. Nama saya Bapak Imam Suryono, SHMK. Alamat saya Jalan Kandil, RT 1 RW 7, Kelurahan Karangtanu, Cilacap. Di sini kami sedang membudidayakan ikan konsumsi. Mungkin untuk mengawali perkenalan saya di situ dulu, kemudian silakan adik-adik sekalian kalau mau menanya apa yang kalian tanyakan, tanyakan saja, ya kan? Jadi dari awal apa, terus kemudian sampai di mana, ya monggo menurut apa bimbingan dari guru sekolah. Kalau boleh tahu, di sini Bapak itu membudidaya jenis ikan apa ya, Pak? Kalau di sini saya membudidayakan ikan lele, terus kemudian jael, patin, dan gerame, bawal terakhir. Selanjutnya, berapa lama Bapak usaha budidaya ikan konsumsi ya Pak? Sudah 15 tahun yang lalu. Cukup lama ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu terus langkah-langkah budidaya ikan konsumsi dari persiapan kolam, pakan, perawatan sampai pemanenan itu gimana ya Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertama-tama kita persiapan modal. Setelah modal, baru persiapan lahan. Modal awal adalah 150 juta. Kemudian kita lahan di sini kebetulan ini lahannya lahan PSDA, pengairan. Jadi kami bekerja sama dengan pengairan dalam membudidayakan ikan. Kemudian langkah awal untuk membudidayakan ikan adalah pertama telur. Kita beli telur di Ciracas, Bandung. Setelah telur, kemudian kita cari indukan. Ada telur, ada indukan. Jadi bergantian. Kalau telur netes, indukannya mungkin nelor begitu. Jadi enggak cuma telurnya aja yang kami cari, kami adakan, kemudian indukannya pun seperti itu. Nah, caranya bagaimana indukan itu bisa ikut bertelur? Jadi indukan itu kita cara bertelur itu dikasih ijuk. Nah, setelah telur menetas, indukannya itu dipisah, nggak disatukan dengan anak-anaknya yang baru netas. Karena apa? Kalau indukan itu dijadikan satu sama anak-anak ikan yang baru netas itu adalah nantinya dimakan oleh predator. Jadi harus dipisah. Nah, itu berapa lama dari penetasan sampai dengan konsumsi? Jadi kalau penetasan itu ada sekitar 14 hari. Telur ditaruh 14 hari udah netas. Setelah netas terus dipijahan, wijah itu diseleksi lah ya, diseleksi. Setelah diseleksi kita mempunyai indukan atau anak-anak yang bagus, kita pisah. Terus kemudian berapa lama kita bisa mengkonsumsi dari ikan tersebut? Kalau ikan bawal itu 3-4 bulan sudah panen.
begitu juga ikan jair, begitu juga ikan patin, begitu juga ikan lele. Nah, yang paling lama adalah gurame sampai 1 tahun, 1,5 tahun dari penetasan itu 1,5 tahun itu gurame. Kita lanjut ceritanya atau ada potong lagi? Lanjut aja ya. Ini kan langkah-langkah seseorang yang membudidayakan ikan sampai dengan dikonsumsi dan sampai penjualannya. Kita lanjut ya. Oke. Jadi begini, setelah 3 atau 4 bulan itu kita sudah panen. Nah, dari jenis ikan ada ikan patin, bawal, lele, terus kemudian jair. Itu udah hampir samaan 4 bulan lamanya. Yang paling lama adalah gurame sampai 1 tahun lebih. Itu baru bisa dikonsumsi. Kemudian bagaimana Bapak mau menjual ikan-ikan tersebut? Jadi kami ada yang sudah siap konsumsi, kita jual ada 3 kategori. Yang pertama kiloan. Terus yang kedua kita panen di kintal. 1 kintal itu berapa harganya? Lalu terus kemudian borongan. Itu borongan sekolah berapa gitu. Nah, berapa 1 kilo jenis ikan? Ini masing-masing berbeda. Kalau jenis lele 20.000. Kalau jenis patin 30.000 per kilo ya. Terus kalau jenis jair 29. Terus kemudian kalau lele, kalau gurame itu sampai 40.000 per kilo. Itu penjualan dari usaha kami. Nah, kemudian kita juga harus mengingat budidaya ikan, biar ikan itu bisa menghasilkan yang paling terbaik adalah dari mana? Dari pakan. Pakannya itu harus bagus dan harus sesuai dengan instruksi-instruksi dari Dinas Perikanan. Kita ada arahan-arahan dari Dinas Perikanan, terus kemudian kami menjalankan cara pemberian pakan itu karena sangat mendukung. Jadi kalau makannya ikan itu kurang gizi, ya ikannya nggak bagus hasilnya. Makanya harus banyak yang bergizi. Bergizi yang bagaimana? Bergizi yang purnya itu yang bagus. Kira-kira begitu, Mbak. Ya. Selanjutnya setelah 15 tahun Bapak budidaya ikan, kendala apa aja sih Pak yang udah dialami? Yang pertama kendalanya kita ini yang mengenai masalah budidaya ikan adalah mengenai masalah musim dingin. Kalau musim dingin ikan itu banyak penyakit. Kenapa? Ya. Jadi kalau musim dingin itu ikannya itu kurang bagus hasilnya karena dia itu cuaca. Kendalanya di cuaca. Ya kan gitu. Nah, di saat kita musim hujan seperti ini itu ya lumayan lah bagus. Tapi yang kendala yang sangat memprihatinkan itu di saat musim kering, musim dingin. Itu kendalanya di situ. Nah, kemudian kendala-kendala yang lain saya rasa selama saya usaha 15 tahun ini nggak ada yang kira-kira sensitif ya kan dengan ikan itu nggak ada, cuma hanya di musim terang itu aja kendalanya. Kalau boleh tahu, selama 15 tahun ini kan ada sistem keuntungan dan kerugian. Nah, Bapak ini pernah mengalami keuntungan yang seberapa dan kerugian juga yang bagaimana? Ya.
Jadi kalau soal untung, ya jelaslah untung lah ya. Kalau nggak untung saya rasa juga sudah berhenti dari dulu kan gitu. Dalam penjualan kami mempunyai suatu keuntungan dalam kurun 1 bulan ya, semua jenis ikan itu kira-kira ya hampir 10 juta. Itu 1 bulan keuntungan kita ya. Itu sudah dijual dari pakan ya. Tapi kalau plus pakan ya mungkin nggak sampai segitu, dan itu masih hitungan kotor 10 juta itu dalam 1 bulan ya. Jadi keuntungan kami. Nah, kerugian itu ya itu tadi banyak yang mati ya kan, karena apa? Karena penyakit itu kan. Nah, makanya kita harus selalu kita koordinasi dengan dinas perikanan. Jenis ikan ini kok sekarang banyak yang mati, mestinya harus bagaimana? Nah, saya itu koordinasi dengan dinas perikanan, jadi selalu kita ada masukan, kasih obat yang kayak macam mana. Nah, kemudian seperti itu kerugiannya di situ. Lah, ruginya berapa? Ruginya sih nggak begitu banyak, tapi ya itulah, ada laba dan ada keuntungan kan. Nah, di situ udah itu kan dendangnya itu 2 orang usaha. Kalau nggak untung ya rugi kan, seperti itu. Monggo lanjut. Ada bedanya? Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, dari kami begini, juga terima kasih juga atas kehadiran adik-adik sekalian yang dari SMA 2 Negeri Cilacap. Mudah-mudahan jadi orang yang berguna. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.